Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nersa Edu, semoga sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang customer satisfaction. Ini adalah salah satu sistem controlling dalam manajemen keperawatan. Apa itu sebenarnya customer satisfaction atau kepuasan pelanggan lebih tepatnya ya? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang batasan definisi dari kepuasan pelanggan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepuasan pelanggan, bagaimana cara mengukur atau apa saja indikator dari kepuasan pelanggan, kemudian apa alasan perlunya mengukur kepuasan, bagaimana mekanisme melakukan survei terhadap kepuasan, dan strategi mengoptimalkan kepuasan tersebut. Oke, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kepuasan pelanggan kenapa kemudian harus dilakukan pengukuran gitu ya. Oke, konsumen merupakan alasan sebuah pelayanan bisa berlanjut, bisa berkembang. Saat pelanggan itu puas, otomatis pelanggan itu akan kembali kepada kita untuk melakukan repeat order, atau dia akan kembali untuk mencari pelayanan yang sudah diberikan sebelumnya. Manakala pelanggan itu puas, saat ekspektasi pelanggan itu sebanding dengan pelayanan yang diberikan atau yang diterima oleh pelanggan tersebut. Sifatnya sangat subjektif, di mana setiap orang tidak selalu sama, karena setiap orang mempunyai indikator, mempunyai ekspektasi atau mempunyai penilaian yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, apa sebenarnya definisi dari kepuasan pelanggan? Ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang kepuasan pelanggan. Lovelock and Wirtz di tahun 2011 mendefinisikan kepuasan pelanggan itu merupakan sikap yang ditunjukkan atas pengalaman yang diperoleh dari menilai ciri atau keistimewaan sebuah jasa atau sebuah produk. Jadi menurut Lovelock and Wirtz bahwa kepuasan itu adalah sesuatu penilaian yang didapatkan dari pengalaman. Jadi sebelumnya dia sudah mendapatkan pengalaman terhadap pemberian jasa atau produk, sehingga kemudian dia bisa memberikan sebuah penilaian dari jasa atau produk yang diperoleh tersebut. Ciptono di tahun 2015 mendefinisikan kepuasan pelanggan itu merupakan perasaan senang atau bisa juga perasaan kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja, gitu ya. Jadi menurut Ciptono, seorang pelanggan itu bisa merasakan senang atau kecewa manakala dia mempersepsikan sesuatu, kemudian hasilnya yang diterima seperti apa terhadap jasa atau produk yang didapatkan. Nah, manakala dia persepsinya itu tinggi, kemudian hasil yang didapatkan juga tinggi, maka seseorang itu akan puas. Dan sebaliknya, manakala dia mempunyai persepsi yang tinggi, ternyata hasil yang diperoleh itu adalah rendah, maka dia akan kecewa. Itu menurut Ciptono. Ahli lain, Kotler dan Armstrong di tahun 2016 mendefinisikan tentang kepuasan pelanggan adalah tingkatan antara kinerja atau jasa yang dirasakan sesuai dengan harapan. Jadi manakala sesuatu yang didapatkan itu sesuai dengan harapan, seseorang akan puas manakala kinerja yang didapatkan melebihi harapannya. Nah, ini yang disebut sebagai kepuasan. Oke. Ya. Jenis dari kepuasan pelanggan terbagi menjadi dari beberapa referensi ya. Di
bagi menjadi 3. Yang pertama adalah demanding customer satisfaction. Di sini disebut sebagai kepuasan aktif yang didapatkan dari pengalaman masa lalu. Jadi pada tipe ini, pada jenis ini, konsumen ini berharap penyedia jadi jasa mampu memuaskan keinginan atau ekspektasi, di mana keinginan seseorang itu dari satu waktu ke waktu yang lain pasti akan meningkat. Jadi manakala hari ini dia puas dengan tingkatan level pertama, suatu saat dia akan meningkat levelnya ke level kedua. Nah, makanya ini disebut sebagai kepuasan aktif. Jadi kalau dia sudah puas di level sekarang, suatu saat dia akan meningkatkan level kepuasannya. Nah, jenis yang kedua, stable customer satisfaction, ini merupakan kategori konsumen yang pasif. Tapi konsumen ini adalah menuntut adanya kepercayaan. Jadi kalau dia pada saat datang sudah mendapatkan pelayanan yang memuaskan, dia datang kali kedua, harapannya adalah mendapatkan pengalaman yang sama dengan yang sebelumnya. Datang berikutnya akan mendapatkan pengalaman yang sama juga. Jadi dia percaya bahwa pelayanan yang diberikan itu akan selalu sama. Itu disebut sebagai stable customer satisfaction. Jenis yang ketiga adalah resigned customer satisfaction. Di sini disebut juga sebagai konsumen yang pasif, di mana kepuasan dirasakan bukan karena ekspektasinya terpenuhi, tetapi didasari atas perasaan yang tidak realistis. Jadi dia puas karena sesuatu yang tidak realistis, tidak real. Nah, ini jenis-jenis atau tipe kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya. Jadi ada 5 hal yang berpengaruh. Yang pertama adalah reliabilitas atau keandalan, di mana kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Seorang pelanggan itu akan puas manakala pemberi pelayanan itu mampu memberikan pelayanan dengan segera, dengan akurat, dan dengan memuaskan. Itu masuk kategori faktor reliabilitas atau keandalan. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap. Keinginan staf membantu pelanggan dengan cepat, misalnya ya. Saat ada pasien yang berobat, harapan atau ekspektasi dari pelanggan tersebut adalah staf atau tenaga kesehatan itu bisa memberikan bantuan pada saat memperoleh obat. Kemudian tenaga kesehatannya juga ramah, ceria saat bersama pasien tersebut, kemudian selalu tersenyum dan tidak menghakimi individu, meskipun individu itu misalnya memberikan perilaku yang salah. Tidak menghakimi tapi memberikan koreksi, harapannya seperti itu. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah assurance atau jaminan, di mana memberi pelayanan diharapkan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya. Sehingga manakala pemberi pelayanan itu memiliki pengetahuan yang cukup, sangat kompeten dan sopan, maka pelanggan akan merasa puas karena dia akan bebas dari bahaya, resiko atau keraguan-keraguan. Kenapa? Dia yakin bahwa pemberi pelayanan itu sudah memberikan jaminan bahwa dia kompeten, dia mampu. Nah, sehingga dia akan bebas dari bahaya yang mengancam. Oke, yang selanjutnya adalah empati atau disebut sebagai empati. Ini merupakan kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian terhadap pribadi atau terhadap pasien, kemudian pemahaman atas kebutuhan individu para pelanggan. Jadi pemberi pelayanan yang berkomunikasi dengan baik, memberikan pemahaman atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu menunjukkan bahwa pemberi pelayanan menunjukkan sikap empati. Dari hasil penelitian
Dapat disimpulkan bahwa sikap perawat yang sabar, kemudian bersedia memberikan pertolongan kepada pasien, peka terhadap perubahan atau keluhan pasien, memahami dan mengerti kecemasan atau ketakutan pasien itu merupakan faktor empati yang ditunjukkan tenaga kesehatan kepada pasien. Faktor yang kelima adalah tangible atau bukti fisik, di mana ini kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh fasilitas fisik, perlengkapan pegawai atau sumber daya manusia, sarana komunikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersihan dan kelengkapan dari fasilitas kamar mandi atau ruang pelayanan, ruang perawatan itu ternyata mempengaruhi kepuasan dari pelanggan ya. Nah, lebih lengkapnya nanti bisa kita pelajari dari beberapa jurnal yang direview oleh kami ya, mulai dari kepuasan pasien dalam pelayanan keperawatan yang dituliskan oleh Afifi Dayatul dan Tip. Kemudian berikutnya adalah hubungan mutu pelayanan keperawatan dengan kepuasan pasien di ruang UGD di RSUD Dr. Slamet Garut ya. Kemudian ada juga analisa kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan. Selanjutnya adalah kajian literatur faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien di tempat pendaftaran rumah sakit, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien di puskesmas tiban, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan di rumah sakit. Pada intinya terdapat 5 faktor tadi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oke, bagaimana selanjutnya kita bisa mengukur kepuasan pelanggan? Yang pertama adalah dengan cara memberikan kritik dan saran. Nah, kritik dan saran ini bisa diberikan dalam rangka memperbaiki kekurangan atas kualitas dari produk atau jasa. Bisa dilakukan dengan cara menyediakan kotak saran, di mana nanti di situ ada formulir yang setiap pelanggan bisa menuliskan kritik dan saran berdasarkan dari hasil pelayanan yang diterima. Atau bisa juga sekarang menggunakan call center. Jadi bisa memberikan aduan dari pelayanan yang sudah diberikan manakala pelanggan itu puas atau tidak puas. Atau bisa dengan menggunakan WhatsApp sekarang dengan menuliskan pesan, atau bisa menggunakan Google Form, atau memanfaatkan teknologi dengan sekarang memberikan memilih dari ekspresi ya. Jadi manakala dia puas atau tidak puas atau kecewa, itu bisa dengan menekan tombol gambar ekspresi wajah misalnya. Nah, sekarang banyak seperti itu. Atau bisa juga dengan cara kedua, dengan sewa ghost-shopper. Ini seolah-olah, jadi ada yang berperan seolah-olah menjadi konsumen. Trik ini akan cocok untuk menilai bagaimana layanan dari karyawan, bagaimana sikapnya, bagaimana kinerjanya. Jadi seseorang yang berpura-pura itu tadi kemudian akan memberikan penilaian terhadap bagaimana kinerja pelayanan karyawan yang ada di sebuah perusahaan atau sebuah rumah sakit atau sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Dari sini nanti akan bisa menilai bahwa bagaimana seorang tenaga kesehatan itu pada saat memberikan pelayanan kepada customer, bagaimana sikapnya, bagaimana kinerjanya, ini bisa dievaluasi. Oke, selanjutnya dengan melakukan survei alasan pelanggan. Nah, ini bisa dilakukan manakala misalnya kita sudah punya pelanggan tetap, pelanggan yang loyal, kemudian kenapa pelanggan tersebut berpindah ke fasilitas yang lain. Nah, kita bisa mencari tahu apa alasan dari konsumen tersebut pindah. Apakah karena merasakan ketidakpuasan? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara menghubungi lewat telepon atau email, mencari tahu apa sebenarnya alasan dari pelanggan tetap tersebut berpindah ke pemberi jasa yang lain. Nah, ini nanti manakala sudah ditemukan bisa dilakukan evaluasi untuk diperbaiki
sehingga harapannya konsumen itu bisa kembali ke pemberi pelayanan setelah ada peningkatan atau perbaikan. Nah, berikutnya adalah survei kepuasan pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara detail terhadap kebutuhan konsumen, ya, terhadap kebutuhan konsumen. Nah, cara ini dipandang lebih efektif untuk meningkatkan antusias pelanggan terhadap kualitas atau jasa produk. Nah, ini karena informasinya sangat detail sehingga akan diketahui sebenarnya apa yang diinginkan oleh pelanggan, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh instrumen kepuasan berdasarkan 5 karakteristik atau rater tadi, mulai dari tangibles, kemudian reliability, responsiveness, kemudian assurance, dan empati. Nah, indikatornya ada beragam. Contohnya ini adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk menilai bagaimana kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat di ruang rawat inap, ya. Jadi ini ada indikatornya untuk tangibles itu atau bukti fisik atau kenyataan itu, apakah perawat memberikan informasi tentang administrasi yang berlaku bagi pasien rawat inap di rumah sakit, perawat selalu menjaga kebersihan dan kerapian ruangan, perawat menjaga kebersihan dan kesiapan alat kesehatan, perawat menjaga kebersihan dan kelengkapan fasilitas kamar mandi, perawat selalu menjaga kerapian dan penampilannya, dan seterusnya. Nah, ini nanti nilainya ada 1 sampai dengan 4. 1 itu menunjukkan sangat tidak puas dan 4 menunjukkan sangat puas. Nah, selanjutnya nanti akan diakumulasi dan akan didapatkan skor apakah kemudian pelanggan itu puas atau tidak puas. Ini hanya salah satu contoh instrumen yang bisa digunakan untuk menilai kepuasan pasien. Oke ya. Nah, apa alasan dilakukan survei kepuasan pelanggan? Nah, alasan yang pertama adalah mengetahui kualitas produk atau jasa. Manakala kita melakukan survei, maka kita akan bisa mengetahui apakah kualitas yang paling diminati. Contoh misalnya dari 5 hal tadi, ya. Jadi mulai dari bukti fisik, kemudian empati, kemudian responsiveness, dan seterusnya. Apakah kemudian yang paling diminati oleh pelanggan? Nanti kita akan bisa mengetahui setelah dilakukan survei. Keuntungan kedua atau alasan kedua dilakukan survei itu adalah melakukan evaluasi dari produk atau jasa. Harapannya setelah didapatkan data nanti bisa dikembangkan kualitas produk dan dilakukan inovasi. Misalnya, ya, setelah dilakukan survei ternyata ada masukan terhadap tangibles atau bukti fisik, di mana harapannya perawat yang memberikan pelayanan itu bisa menarik penampilannya. Nah, ini nanti bisa lakukan inovasi bagaimana meningkatkan ketertarikan terhadap penampilan itu. Apakah penampilan perawat itu sesuai dengan masukan dari customer, itu tidak harus menggunakan baju yang identik dengan putih-putih, atau bisa diinovasi dengan penampilan yang lainnya, dengan warna yang lain, dengan penampilan yang lebih menarik perhatian dari pengguna atau konsumen, seperti itu. Yang ketiga, mengetahui kemampuan pesaing. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang sudah semakin banyak memberi jasa pelayanan kesehatan. Nah, ini akan meningkatkan daya saing di masyarakat. Banyaknya persaingan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi, sehingga produsen atau pemberi jasa ini perlu untuk memahami tentang target siapa sih sebenarnya yang akan diberikan sasaran. Nah, kalau kemudian kita sudah menetapkan sentimen pasar atau target sasaran kita, nah disitulah nanti kita kemudian akan bersaing. Oke, persaingan ini bisa ditetapkan manakala kita sudah melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan? Yang pertama adalah tentukan targetnya, siapa yang akan disurvei, mulai dari penetapan wilayah, usia, jenis kelamin, pendidikan, kemudian pekerjaan, dan tingkat pendapatan, dan seterusnya. Ini bisa ditetapkan sehingga nanti kita akan bisa, oke, target kita siapa, sebenarnya keunggulan yang akan kita lakukan itu, yang keunggulan produk atau jasa yang akan kita berikan itu siapa targetnya. Nah, itu nanti menetapkan target survei itu penting, langkah awal.
Yang kedua adalah menetapkan biaya survei. Nah, pada saat melakukan survei itu tidak akan terlepas dari biaya operasional. Nah, biaya ini perlu dipertimbangkan di awal sehingga nanti itu akan mempengaruhi biaya yang ada di sebuah perusahaan, sehingga ini harus di survei di awal sehingga nanti bisa mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang berlebihan. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah memilih metodenya. Apakah akan menggunakan kuesioner? Kalau menggunakan kuesioner berarti harus disiapkan instrumennya, bagaimana kemudian nanti instrumen itu akan didistribusikan, siapa yang mendistribusikan, kemudian bagaimana caranya, ini harus dipikirkan. Atau bisa menggunakan riset group. Kalau menggunakan riset group berarti harus mengumpulkan focus group discuss, misalnya harus mengumpulkan beberapa orang targetnya di waktu yang sama, tempat yang sama, ini harus dipikirkan ya. Atau survei langsung, misalkan survei langsung itu setiap ada customer datang kemudian langsung dilakukan survei. Nah, ini ada berbagai macam metode, bisa dipilih sesuai dengan target yang akan ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah layanan fasilitas kesehatan. Kemudian berikutnya adalah jadwal pelaksanaan survei. Ini juga akan mempengaruhi keberhasilan dari survei. Momen yang tepat pada saat survei itu dilakukan itu akan berpengaruh. Contohnya misalnya melakukan survei pada saat customer itu sedang kondisi kritis, pasti hasilnya tidak akan efektif. Tetapi manakala pada saat pasien kritis itu dilakukan tindakan pelayanan yang optimal dan setelah kondisinya stabil baru dilakukan survei kepuasannya, nah itu nanti akan dapatkan hasil yang optimal juga. Nah, ini perlu dipertimbangkan jadwal pelaksanaan survei. Jadi jadwal ini juga jangan terlalu lama. Artinya kalau terlalu lama pasien atau pengguna jasa nanti sudah lupa. Dia mungkin gimana ya kemarin gitu. Nah, itu sebaiknya momen ini dipikirkan kapan waktu tepatnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan analisa. Manakala datanya sudah diperoleh, sebaiknya segera dilakukan evaluasi, dapatkan mana-mana yang perlu diperbaiki. Nah, setelah itu nanti dilakukan analisa dan tindak lanjut sehingga perbaikan bisa segera dilakukan. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa kepuasan pelanggan merupakan bukti bahwa pelayanannya berkualitas dan bermutu. Pelanggan puas berarti dia berkualitas. Pelanggan puas berarti dia bermutu. Itu saling berkorelasi, saling berhubungan. Sehingga tidak heran manakala penyedia jasa ini harus secara kontinu mencari ide dan inovasi supaya pelanggan itu setia, pelanggan itu loyal dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Nah, yang pertama adalah cepat tanggap atau responsif. Ya, pelayanan yang cepat dan tanggap merupakan gambaran bahwa performa dari pemberi pelayanan itu adalah disiplin. Ya, cepat, reaktif dan tanggap. Nah, selanjutnya adalah ramah. Meskipun cepat dan tanggap, tidak boleh mengesampingkan dari keramahan, karena keramahan ini adalah warisan budaya, di mana sudah banyak survei, sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kalau pemberi pelayanan itu ramah, berarti pemberi pelayanan itu menghargai konsumen. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Keramahan atau ramah akan ada korelasinya dengan penghargaan terhadap konsumen. Oke. Yang selanjutnya langkah yang kedua adalah membangun hubungan saling menguntungkan. Artinya bagaimana? Ini bisa memberikan informasi dan program promosi kepada pelanggan. Contohnya misalnya ya, ini sedang ada informasi pemeriksaan
kesehatan secara gratis dalam rangka melakukan screening kesehatan. Nah, informasi ini perlu disebarluaskan. Kita menyebarkan pada satu orang konsumen, kalau konsumen itu sudah percaya ya bahwa Fasiankes itu memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu, pasti dia akan menyebarluaskan pada masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah bisa disebut sebagai iklan gratis gitu ya. Dia akan menyebarluaskan pada siapa? Temannya, orang terdekatnya. Nah, satu orang menyebarkan ke 5 orang, 5 orang menyebarkan ke yang lain. Ini adalah suatu keuntungan untuk sebuah pemberi pelayanan. Nah, produk atau jasa yang diberikan akan mudah tersebar sehingga nanti bisa dijaring pelanggan baru. Karena tadi ada informasi bahwa rumah sakit ini ada promosi atau ada kegiatan pemeriksaan screening kesehatan gratis misalnya. Nah, dia penasaran, akhirnya nanti akan muncul pelanggan baru dan seterusnya. Nah, program ini perlu kemudian disosialisasikan pada siapa? Orang yang sudah menjadi pelanggan tetap ya. Nah, akan lebih bagus juga nanti misalkan ada pelanggan baru, ditanyakan dari manakah pelanggan tersebut mendapatkan informasi. Nah, kalau ditemukan ternyata dari pelanggan tetap tadi, nah makanya nanti perlu dipikirkan memberikan reward pada pemberi informasi tadi. Ini bangun hubungan saling menguntungkan, ini perlu. Oke, berikutnya adalah pemberian reward royalty ya. Contohnya tadi, apabila dia sudah ini, perlu memberikan sedikit kejutan sebagai apresiasi. Kejutan tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk materi, biasanya dalam bentuk pemberian pelayanan yang memuaskan ya. Contohnya seperti itu bisa memberikan sebuah kepuasan untuk pelanggan gitu ya. Atau bisa juga diberikan voucher untuk pemeriksaan gratis misalnya, bisa juga ini diberikan oleh sebuah perusahaan. Oke, yang keempat ada respon keluhan. Bagaimana merespon terhadap keluhan adalah dengan melakukan teknik komunikasi ya, karena komunikasi yang bagus dan koordinasi yang bagus itu bisa menjadi faktor yang penting di dalam sebuah merespon keluhan. Teknik komunikasi yang bagus bisa memperbaiki adanya hambatan pada komunikasi gitu ya. Nah, segera menanggapi adanya permasalahan. Jadi segera menanggapi adanya permasalahan, mendengarkan keluhan dari konsumen, jangan melakukan kesalahan yang sama, jangan mengulang lagi. Apabila sudah melakukan kesalahan, jangan diulang lagi. Tangani keluhan dengan kepala dingin, jangan cepat emosional ya. Dengan kita mendengarkan, kita menggunakan kepala dingin, dan yang lebih penting lagi adalah bersedia memaafkan apabila memang terbukti melakukan kesalahan. Ini tidak akan menurunkan reputasi, tapi justru malah akan meningkatkan reputasinya. Karena apa? Pelanggan akan yakin, ternyata keluhan saya ditanggapi, ternyata pemberi pelayanan tetap mengakui kesalahannya. Nah, ini tidak akan menurunkan reputasi dari pelanggan. Oke, yang selanjutnya adalah cara mengoptimalkannya dengan melatih pegawai bersikap ramah. Dengan cara apa? Arahkan bahwa setiap karyawan nanti harus melakukan tindakan sesuai dengan SOP, dan SOP itu perlu diselipkan tentang tata krama ramah pada konsumen. Mungkin manakala ini hasil penelitian sudah banyak membutuhkan, manakala pemberi pelayanan itu ramah, biasanya konsumen itu akan merasa dihargai, kemudian dia akan loyal kepada pemberi pelayanan tersebut. Kemudian menjawab permasalahan konsumen juga secara baik, secara sopan, itu juga meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sedikit informasi ini tadi bisa menambah wacana, menambah wawasan pada sahabat Nurse Edu sekalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.